Halo guys, sobat-sobatku yang berbahagia dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya guys. Berjumpa lagi bersama kami channel Modest Movie, channel yang khusus membahas alur film. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas dan mengupas sebuah film dari karya sutradara favorit saya, yaitu Paulo Oriol. Yang pastinya karya-karya beliau selalu membuat saya pusing dengan plot dan jalan ceritanya. Sehingga ada dua kemungkinan yang akan terjadi pada diri saya setelah membahas film ini. Kalau enggak bertambah pintar ya makin ogeb. Dan kemungkinan yang kedua adalah kemungkinan yang selalu saya alami. Oh ya guys, karena ini adalah film fresh atau film baru ya, jadi saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu lah. Baru kalau sudah pusing silahkan menonton video ini agar makin tambah pusing. Oke lah, karena openingnya sudah kelamaan, jadi langsung saja kita ke pembahasannya dan tetap di DIY. Film diawali dengan memperlihatkan aktor utama kita yang bernama Ellis Good, kita panggil saja dia Ellis, sedang mengendarai sebuah mobil bersama seorang pria menuju suatu tempat. Ketika sudah berada di tempat yang dituju, si pria menawarkan dirinya untuk mengantar Ellis ke dalam. Akan tetapi, hal tersebut ditolak oleh Ellis dan lebih memilih untuk masuk sendiri. No quieres que entre contigo. Gracias por tu coraje. Rupanya Ellis adalah seorang pasien rumah sakit jiwa yang sengaja dikirim oleh seseorang. Namun yang menarik, sikap dan pakaian Ellis tidak menunjukkan seseorang yang sedang mengidap penyakit kejiwaan. Akan tetapi dia lebih terlihat seseorang yang berpendidikan. Sehingga hal itu menimbulkan pertanyaan tersendiri, apa maksud dan tujuan Ellis berada di tempat ini. Ellis sendiri datang ke tempat itu dengan membawa sebuah surat dari dokter yang pernah menangani penyakitnya dahulu. Dan isi surat itu bukanlah sekedar surat pengantar semata. Isi surat itu sendiri adalah sebuah peringatan untuk sang direktur dan para pengurus rumah sakit itu. Yang isi dari surat tersebut adalah sebuah warning bahwa Ellis bukanlah pasien biasa seperti pasien lain pada umumnya. Dia memiliki kemampuan unik untuk bisa membuat situasi di mana dia bisa dengan cepat berbohong jika kebohongan lainnya terbongkar. Bahkan, hal itu sulit diketahui oleh seorang psikiater yang tidak berpengalaman. Dan orang-orang akan cenderung percaya dengan apa yang telah dia lakukan. Dia adalah seorang yang manipulatif dan bisa mempengaruhi seseorang dengan kata-katanya. Yang inti dari surat itu, mereka diminta untuk berhati-hati jika sudah berurusan dengan Ellis. Es del médico que aconseja su internamiento. Para lo que tiene una rara habilidad, yo suponga mentir. No tarda en encontrar una explicación que contradigan otros que dijo cuando dice la verdad. En caso de ser cogida en flagrante, no la subestimen. Salah seorang dokter yang bernama Cesar mencoba menginterogasi Ellis dan ingin membuktikan kebenaran dari surat itu. Dan kita akan dibuat bingung dengan ucapan Ellis yang terlalu fasih untuk seorang ODGJ. Di sana dia bisa dengan lancar menjawab semua pertanyaan si dokter. Dengan begitu bisa disimpulkan bahwa apa yang diceritakan surat itu 70% adalah sebuah kebenaran. ¿Cómo se llama? Alice Gould. Nació en... Plymouth. Pero soy española de nacionalidad. El inglés era mi padre. Percakapan pun berlanjut ke kehidupan si pasien dengan suaminya. Namun di sini dia tidak terlalu respect dengan sang suami yang entah disebabkan karena hal apa. Di sini kita mengetahui pula bahwa Ellis adalah seorang ahli kimia. Dia juga mengklaim bahwa dirinya adalah seorang detektif swasta. Namun hal tersebut bukanlah jaminan dia berkata jujur, dan bisa saja hal itu dia lakukan untuk menyembunyikan penyakit yang dia derita, dan tujuannya tentu saja untuk membuat semua orang percaya bahwa dia adalah orang yang waras. Terungkap pula bahwa Ellis sengaja dimasukkan oleh suaminya karena dia sudah dianggap gila. Dari keterangan lain disebutkan bahwa Ellis sudah melakukan percobaan pembunuhan sebanyak 3 kali kepada suaminya, sehingga hal itulah yang menjadi dasar Ellis dimasukkan ke tempat itu. Mendengar pernyataan itu, Ellis jelas menolak dengan tegas, dan saat itulah kemampuan unik yang dimiliki oleh Ellis muncul saat itu. Di sana dia bisa dengan cepat menjawab pertanyaan sulit dari sang dokter. Bukan hanya itu, Ellis bisa memberikan argumen yang masuk akal bahwa pernyataan itu adalah sebuah kebohongan. Dia pun mengatakan bahwa jangan percaya pada laporan tersebut, karena semua itu tidak lebih dari sebuah kebohongan semata. Hingga di sana si dokter mulai sedikit percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ellis. Dan inilah kemampuan Ellis Good yang sesungguhnya. Soy detective diplomada. Yo soy licenciada en ciencias químicas. Ha intentado asesinarlo hasta en 3 ocasiones. Todo eso es falso. Por
Según su informe, Estoy legalmente secuestrada. Alasan dia dimasukkan ke tempat ini bukanlah karena dia sudah melakukan percobaan pembunuhan. Akan tetapi, menurut Alice ada hal yang lebih penting dari semua itu. Tak cukup sampai di situ, Alice pun kembali memberikan argumen bahwa suaminya mencoba menghilangkan dirinya dengan memasukkan Alice ke tempat itu untuk menguasai hartanya. Karena sebenarnya, seseorang belum bisa dikatakan gila jika tidak ada vonis dari pengadilan. No estoy aquí por sentencia judicial porque no fui acusada ante ningún. Singkat cerita, Alice sudah masuk ke dalam kamar yang sudah disediakan untuk para pasien. Lalu setelah itu, dia mengeluarkan buku yang dia bawa. Dan ternyata di dalam buku itu berisi beberapa kertas dan surat-surat yang sudah dia bawa dari rumahnya. Dan semua surat itu berisi beberapa informasi tentang sebuah kasus pembunuhan. Dan kemungkinan besar kasus itu berlokasi di dalam tempat ini. Sampai sini kita bisa simpulkan bahwa Alice mungkin benar adalah seorang detektif. Dan alasan dia masuk ke tempat ini adalah untuk menyelidiki suatu kasus pembunuhan. Ayúdeme, Alice. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan keadaan rumah sakit itu, di mana di sana kita bisa melihat direktur rumah sakit yang bernama Samuel. Di tempat itu pula terjadi suatu kebakaran yang tampaknya hal itu disengaja. Kebakaran itu sendiri membuat keadaan di sana benar-benar menjadi kacau. Lebih parah dari semua itu, ternyata di sana telah terjadi suatu kasus pembunuhan. Di sana pula lah kita melihat seorang pasien lain yang bernama Ignacio yang terlihat ketakutan dan berlumuran darah di tangannya. Scene berganti lagi dengan memperlihatkan Alice yang sudah membaur dengan pasien lain. Dan tampaknya kasus yang sedang Alice selidiki adalah kasus pembunuhan pada scene tadi. Setelah itu Alice pun bertemu dengan Ignacio, pasien yang ada pada kasus pembunuhan itu. Dan yang menarik, Ignacio terlihat seperti Alice yang sama sekali tidak menunjukkan gejala ODGJ seperti pasien lainnya. Sehingga hal tersebut membuat Alice mendapatkan informasi dari dirinya. Ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba seorang pasien yang mempunyai tubuh kerdil dan terlihat cunihin tiba-tiba keluar dari bawah kursi yang Alice duduki. Sontak, hal tersebut membuat Ignacio marah. Namun demikian, hal tersebut tidak berlangsung lama karena dia berlindung kepada temannya yang mempunyai tubuh yang besar. Setelah kejadian itu, Alice dan Ignacio berjalan-jalan di sekitar rumah sakit. Saat itu ada 3 orang pasien yang cukup menarik perhatian Alice. 2 orang dari mereka adalah saudara kembar dengan seorang perempuan yang sudah dianggap adik oleh mereka. Si kembar itu bernama Romulo dan Remo. Romulo adalah pasien yang sering menirukan tingkah orang lain. Sementara Remo adalah pasien yang hanya diam dan tidak pernah berbicara apapun. Peran mereka dalam film ini tidak begitu spesial, namun di akhir film mereka akan menjadi kunci yang begitu penting dalam kasus yang sedang Alice tangani. Kembali ke kejadian pembunuhan itu, datang 2 orang polisi untuk melakukan investigasi. Di sana mereka menemukan senjata yang digunakan oleh si pembunuh. Setelah itu mereka mulai mencari pola dan motif yang digunakan oleh dirinya. Akan tetapi hal tersebut belum cukup menemukan titik terang dalam upaya mengurai kasus ini. Mereka pun kemudian mengumpulkan pasien yang berpotensi untuk melakukan hal tersebut. Di tempat itu Ignacio sempat berontak dan mengamuk yang entah karena hal apa. Namun demikian dia masih bisa ditenangkan oleh para penjaga yang ada di sana. Selang beberapa waktu datang petugas forensik dan mulai masuk ke lokasi itu untuk melakukan otopsi kepada jenazah. Di sisi lain, Ignacio harus diinterogasi atas ulah yang telah dia lakukan. Kembali ke tim forensik, ternyata petugas yang datang bukanlah petugas yang biasa melakukan otopsi. Hingga di sana dia dianggap tidak akan mampu memberikan informasi yang penting. Karena ini bukanlah kejahatan yang biasa-biasa saja. Tapi demikian mereka telah salah menilai kepada orang tersebut. Karena mereka tidak tahu siapa yang sedang mereka bicarakan. Soy la forense. ¿No se han avisado de que venía? El comisario y el secretario judicial para proceder a levantar. Kembali ke Alice yang masih belum bisa menemukan informasi apa-apa. Kali ini dia harus kembali menjalani acara konsultasi dengan Dr. Cesar. Alice rupanya tidak begitu tertarik dengan acara itu karena dia ingin berbicara dengan sang direktur rumah sakit untuk segera mengkonfirmasi apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Akan tetapi karena ini adalah sebuah prosedur, Alice pun mau tidak mau menjalani acara itu.
Dr. Cesar mulai melakukan acara konseling itu dengan beberapa tes sederhana yang dia tanyakan kepada Alice, dan pastinya sang pasien tidak akan menemukan kesulitan yang berarti pada sesi kali ini. Bahkan saat ditanya dengan pertanyaan kompleks, Alice bisa kembali dengan fasih dan lantang menjawab semua pertanyaan, sehingga timbul kebingungan tersendiri dari dokter itu tentang kondisi kejiwaan yang Alice miliki. Ahora vamos a realizar un sencillo ejercicio. Yo le diré una palabra y usted me responde silencio. El silencio no existe. Sol. Vida. Sexo. Placer. Sesi konseling itu sendiri tampaknya adalah salah satu bagian dari rencana Alice untuk menemukan informasi. Hingga di sana dia dengan sengaja meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Lalu setelah itu dia mulai melakukan rencananya dengan menyumpah saluran toilet hingga menimbulkan banjir di tempat tersebut. Dan saat mereka sedang sibuk dengan kejadian itu, Alice secara diam-diam masuk ke ruang arsip untuk mencari informasi. Hingga pada akhirnya dia menemukan sebuah informasi yang terbilang cukup penting untuk dirinya. Dari arsip itu didapat sebuah informasi bahwa malam terjadinya pembunuhan, Ignacio meminta izin untuk pergi. Untuk itu, Alice segera mengkonfirmasi hal itu kepada sang terduga. Namun yang terjadi, Ignacio tampak tidak memperdulikan pertanyaan Alice dan lebih mengkhawatirkan awan yang begitu gelap seperti akan terjadi turun hujan. Ignacio tanpa ketakutan dan ingin segera pergi dari tempat itu, namun segera dicegah oleh Alice. Hingga saat itu terjadi sebuah fenomena aneh tatkala kulit Ignacio tiba-tiba terbakar setelah terkena hujan. Karena faktanya Ignacio mengidap hidrofobia ekstrim, di mana di sana kulitnya sama sekali tidak boleh menyentuh air sepanjang hidupnya. Namun yang jadi pertanyaan saya, bagaimana dia mandi atau bagaimana dia cebok setelah buang air? Alah. ¡Ayuda, ven aquí! ¡Por favor, ayuda! ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? Mírame, mírame. ¡Que le sienta mal el agua! ¡Ayuda! Setelah mendapatkan perawatan, keadaan Ignacio pun mulai membaik seperti sedia kala. Kemudian Alice pun jujur kepada Ignacio bahwa dia adalah seorang detektif yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan seseorang yang bernama Del Orno yang terjadi di tempat itu. Namun yang aneh, Ignacio sama sekali tidak mengenal siapa itu Del Orno, karena di sana begitu banyaknya pasien di tempat itu. Dan yang tak kalah aneh, Ignacio bahkan tidak pernah mendengar berita tersebut, yang padahal dia sudah lama tinggal di dalam rumah sakit. Sehingga hal itulah yang mendasari Alice ingin membongkar kasus ini, karena kemungkinan kasus ini telah ditutupi oleh pihak rumah sakit itu sendiri. Me he introducido en el hospital para investigar un crimen sobre... Al final estarás tú peor que yo. Te estoy contando la verdad. Investigo la muerte de Damián García del Olmo. César, puedes estar tranquila conmigo. Yo no le... Alice sendiri kemudian mendapatkan informasi yang cukup penting tentang seorang pasien yang mengidap schizofrenia yang sering mengamuk secara tiba-tiba, dan kemungkinan dia terlibat dalam kasus ini. Tapi sayang, orang tersebut juga sudah dikabarkan menghilang, dan satu-satunya petunjuk adalah si kerdil atau orang yang bernama Luis Elijah, karena orang itu sering berinteraksi dengan dirinya. Me peleaba constantemente. ¿Quién es Luis Ojeda? Sobre todo con Luis Ojeda, el lomo. Tak membuang waktu lagi, Alice segera mencari informasi tentang Luis ke tempat dia sering menghabiskan waktunya, yaitu di dalam hutan. Alih-alih mendapatkan informasi, Alice justru bertemu dengan si kembar yang langsung membawa dirinya ke dalam rumah bersama sang adik dan kembarannya. Di tempat itu sempat terjadi momen haru manakala Romulo memeluk Alice karena dia sudah dianggap seperti ibu sendiri. Namun begitu, Alice kemudian pergi dari tempat itu karena dia sadar ada seseorang yang mengawasi dirinya dari luar. Dengan cepat, Alice segera pergi dari tempat itu untuk mencari tahu. No. ¿Y tu hermano? No. ¿Hay alguien más con vosotros? No, no. No os mováis de aquí. Ketika dia sedang berjalan-jalan, tiba-tiba seseorang menyerang dirinya hingga membuat dia pingsan. Dan ternyata orang tersebut adalah orang yang Alice cari, yaitu si kerdil alias Luis Odeja. Entah apa yang terjadi setelah itu. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan Alice yang sudah berada di rumah sakit dengan tangan dan kaki yang terikat. Rupanya hal itu adalah sebab dari perbuatan yang telah Alice lakukan, yaitu membunuh seseorang. Sontak hal tersebut membuat Alice kaget. Namun yang tak kalah mengagetkan adalah fakta bahwa orang yang terbunuh atau korbannya adalah Luis Odeja itu sendiri. Dan hal ini pastinya menimbulkan kebingungan tersendiri untuk Alice, karena jelas-jelas setahu Alice yang menyerang dirinya adalah orang tersebut.
Encontraron inconsciente junto al cuerpo de Luis Ojeda. Dengan sekuat tenaga Alice menjelaskan kronologi yang sebenarnya. Namun masalahnya, Alice sama sekali tidak mengingat kejadian setelah dia tak sadarkan diri. Sehingga hal itulah yang memberatkan dirinya dalam kasus ini karena tidak ada bukti yang kuat. Di tempat itu pula datang sang direktur utama yang merupakan orang yang paling berpengaruh di tempat ini, yaitu Samuel Aptar. Dia tampak tenang dan sama sekali tidak menunjukkan kecemasan dari kasus pembunuhan ini. Dan saat itulah Alice menceritakan misinya yang mengklaim bahwa dia adalah seorang detektif yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan. Mira, tiene usted un buen guión, Alicia. Si le parece, primero le pongo al día. Respon yang diberikan Samuel benar-benar di luar dugaan dan menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Alice tidak lebih dari kebohongan semata. Karena baginya, Alice sama seperti pasien lainnya yang mempunyai masalah kejiwaan. Hingga di sana terjadi perdebatan yang sengit antara Alice dan Samuel. Namun yang menarik, Samuel sama sekali tidak berpengaruh dengan argumen yang Alice berikan. Sehingga hal itu membuat Alice emosional dan jelas hal itu adalah sesuatu yang buruk bagi dirinya. Explicaciones a mi cliente. Hijo de puta. Untuk membuktikan bahwa dirinya adalah seorang yang waras, Alice pun mengadakan pertemuan dengan para dewan untuk menjelaskan siapa dia sebenarnya. Akan tetapi hal itu tidaklah semudah apa yang Alice pikirkan, karena di sana para dewan sudah mengetahui kemampuan yang Alice miliki dari surat yang mereka terima. Namun setelah itu, film memberikan kejutan yang akan membuat kita benar-benar dibuat bingung dengan premis film ini. Karena tanpa diduga, Alice hafal betul dengan apa isi dari surat itu. Dan yang lebih membagongkan lagi, orang yang menulis surat tersebut adalah Alice itu sendiri. Hal itu jelas membuat para dewan menjadi heran bukan kepalang. Dan inilah karakter film Paulo Oriol yang sebenarnya, yang sering membuat penonton geleng-geleng kepala dengan plot twist dan jalan ceritanya. Bueno, pensé que no me creerían. Soy detective diplomada en eso, pero para acceder a sus historiales necesitaba trabajar desde dentro. Barajé la hipótesis de que algún antiguo paciente de García de Lorca, y solo el director podía ayudarme. En la carta, el director me detallaba las instrucciones para quise darle mi toque. Está en su inteligencia, que le es muy fácil engañar, suponga mentir, para lo que tiene una rara habilidad. Yo misma redacté la carta que firmó el Dr. Donadio. Keyakinan Samuel akan kejiwaan Alice rupanya bukanlah sebuah pendapat yang tidak beralasan. Menurut versi Samuel, Alice pernah berencana membunuh suaminya dengan cara meracuni dirinya. Dan yang lebih gila, Alice tidak sekaligus melakukan hal tersebut. Itu artinya Alice ingin menghabisi suaminya secara perlahan-lahan. Namun sayang, saat dia akan mencoba untuk yang ketiga kalinya, sang suami sadar dengan apa yang istrinya lakukan. Awalnya si suami tidak percaya dengan apa yang telah menimpa dirinya. Hingga di sana dia membuktikan sendiri apa yang dia takutkan. Dan hasilnya Alice memang dinyatakan berencana membunuh dirinya. Setelah itu si suami meminta seorang dokter untuk merencanakan mengirim Alice ke rumah sakit. Tapi sekali lagi Alice adalah seorang yang cukup jenius dan tidak mudah dibodohi. Dia pun mengetahui bahwa dia akan dikirim ke sini. Dengan semua rencana yang dia miliki, Alice kemudian merencanakan masuk sendiri dengan berpura-pura menjadi seorang detektif. Mujer profundamente perturbada. Y simulé un menosprecio que ambos De están... una soberbia patológica. Cuando llegó a la mesa, ella ya lo había dicho. El señor de Almenara volvió a sentir los mismos síntomas. Untuk membuktikan semua ucapannya, Samuel harus menghadirkan suami atau dokter yang mengirim Alice ke tempat itu. Namun masalahnya, kedua orang itu sedang berada di luar negeri sehingga tidak mungkin menjadi saksi untuk Samuel. Merasa di atas angin, Alice pun tersenyum karena argumentasinya adalah yang paling masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun lagi-lagi, film kembali membuat kejutan dengan menghadirkan seseorang yang telah diundang oleh Samuel. Orang tersebut mengatakan bahwa dia tidak pernah mengenal Alice, bahkan dia tidak pernah meminta Alice untuk menyelidiki suatu kasus. Karena faktanya, orang itu adalah Raimundo Garcia del Olmo yang diklaim oleh Alice sebagai orang yang menyewa dirinya. Jelas hal tersebut membuat Alice kaget karena orang tersebut bukanlah orang yang dikenal Alice seperti di awal film tadi. Y usted afirma que está aquí actuando en mi nombre. Porque yo soy Raimundo García del Olmo. No es él. Que no, que este señor no es el que me trajo aquí. No, este señor no es el que me contrató. No sé, por favor, tienes que creerme, es una trampa. Dengan semua fakta itu, Samuel bisa membuktikan bahwa Alice memang adalah seorang pasien, bukan detektif seperti apa yang dia katakan. Alice pun harus ditempatkan di sel khusus dan hal itu tentu saja membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Sementara itu Monse dan Cesar belum terlalu percaya atas apa yang disangkakan oleh Samuel dan lebih percaya kepada Alice. Di tempat itu Alice terus meyakinkan keduanya bahwa dia memang adalah seorang detektif dan kemungkinan Samuel terlibat lebih jauh dengan suaminya untuk menyingkirkan dan menjebloskan Alice ke tempat ini. Satu-satunya cara untuk membuktikan Alice tidak bersalah ialah dia harus mencari bukti keterlibatan Samuel dengan suaminya. Dia terus berpikir bagaimana untuk membuktikan hal itu kepada anggota dewan, hingga akhirnya didapat ide untuk mencari bukti itu ke jejak rekening milik Samuel. Pastinya akan ada aliran dana dari sang suami kepada sang direktur untuk memuluskan rencananya. Akan tetapi hal itu hanyalah sebuah spekulasi tanpa sebuah kepastian. Namun di sisi lain, hal itu adalah satu-satunya cara untuk membuktikan kejahatan Samuel. La única manera, Monse, es la única manera si seguimos el rastro del dinero. ¿Y si el rastro del dinero no nos lleva a ninguna parte? Di tempat yang sama, Monse menemukan laporan keuangan yang masuk ke kas rumah sakit dengan nominal yang cukup besar. Dan kita akan dibuat kaget manakala mengetahui bahwa sumber dana itu berasal dari suami Alice. Dengan kata lain, apa yang disangkakan oleh Alice mulai menemukan sebuah titik terang. Akan tetapi, Samuel tidak mau mengakui dan mengklaim bahwa uang itu adalah untuk perbaikan rumah sakit dan bisa dipertanggungjawabkan. El marido de Alicia pagó 20 veces más de lo habitual. Ese dinero fue un incentivo en beneficio del Sana. Así que ingresé en el centro nada más recibirlo. Con un cheque a tu nombre. Puedes verlo en los libros de contabilidad. Untuk menjalankan rencananya, Alice pun mulai melakukan aksinya dengan membuat sebuah masalah dengan tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Sontak, hal tersebut membuat para perawat kebingungan untuk mencari dirinya. Dan pastinya rencana itu dibantu oleh teman-temannya yang ada di sana. Malam harinya Alice melakukan sebuah hal yang terbilang cukup ekstrim dengan membakar sebuah ruangan di tempat itu. Sementara itu, Ignacio pun melakukan hal yang juga tak kalah ekstrim untuk membantu rencana Alice. Di tempat itu dia dengan sengaja menyiram dirinya dengan air. Yang kita ketahui selama ini dirinya adalah pengidap hidrofobia akut. Dan hal itu tentu saja akan menjadi kekacauan yang mengalihkan perhatian para petugas. Dan kita akan dibuat heran manakala kejadian ini sama persis dengan adegan di awal film tadi. Karena faktanya adegan ini memang adalah kejadian di awal film. Sang sutradara memang sengaja memajukan adegan ini untuk memberikan visual seolah-olah ini adalah kasus yang sedang Alice selidiki. Namun kenyataannya semua ini adalah skenario Paulo Oriol yang sengaja membuat kejutan di setiap filmnya. Dari sini semuanya mulai menemukan titik terang manakala adegan ini berkaitan satu sama lainnya. Setelah itu, Alice pun mengambil salah satu baju perawat untuk menyamar agar dia bisa keluar dari sana. Di luar sendiri keadaan pun menjadi kacau akibat Ignacio yang membuka pintu kamar sehingga pasien pun berhamburan keluar rumah sakit. ¡Fuego! ¡Vamos, fuera! ¡Vamos, fuera! ¡Fuera! ¡Fuego! Sesuai alur di awal film, di sana terjadi kasus pembunuhan Romulo atau si kembar yang entah siapa pelakunya. Hal tersebut tentu saja membuat Samuel menjadi pusing tujuh keliling karena semua ini di luar kendalinya. Terlebih, pihak keamanan sampai harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Masih di tempat yang sama, Alice sudah berada di depan gerbang untuk bersiap keluar dari sana. Saat itulah dia membuka gerbang rumah sakit karena tim forensik datang ke tempat itu. Dan saat dia mengetahui kedatangan tim forensik, Alice pun menyadari satu hal. Dan hal itulah yang membuat dirinya mengurungkan niat untuk pergi dari tempat itu. Di luar dugaan, Alice justru menghajar tim forensik dan memutuskan untuk kembali masuk ke sana. Sementara itu, tujuan Alice melakukan hal tersebut baru akan terungkap di ending film nanti. ¡Perdona! Es en el módulo masculino, en la celda 310. Dan setelah itu, kita lagi-lagi akan dibuat heran dengan premis film ini yang mempunyai plot twist yang tidak terduga. Karena di sana, Alice bukan hanya nekat menyamar sebagai tim forensik, akan tetapi dia dengan sengaja mengotopsi mayat dari Romulo untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Dan hebatnya, Alice bisa dengan cepat mengetahui siapa pembunuhnya dengan analisa yang sudah dia dapatkan. ¿Usted sabe quién asesinó a este chico? Sí.
Dari hasil otopsi itu, selain luka sayatan kaca, ada beberapa tulang Romulo yang patah akibat benturan benda keras. Kemudian salah seorang polisi menyela hal itu karena kecil kemungkinan hal tersebut dilakukan dengan benda yang berat. Namun demikian, Ellis berasumsi seperti ini bukanlah tanpa alasan, karena bisa saja tubuh Romulo dibenturkan oleh si tersangka beberapa kali dengan benda yang keras. Itu artinya orang yang berpotensi membunuh Romulo memiliki tubuh yang jauh lebih besar dari dirinya. Dan hasilnya tersangka pun mulai mengerucut kepada seseorang. Menurut Ellis, semuanya berawal ketika dia pingsan di hutan karena ulah Luis Odeja. Secara tidak terduga, kejadian itu disaksikan oleh Romulo saat dia berada di sana karena mencari Ellis. Dan kita akan dibuat tak percaya dengan heran dengan apa yang sudah terjadi, karena faktanya orang yang membunuh Luis Odeja atau si kerdil adalah Romulo. Hal itu dia lakukan untuk melindungi Ellis. Dan yang tak kalah mengejutkan, ternyata kejadian pembunuhan itu sendiri disaksikan oleh si tersangka pembunuh Romulo. Setelah itu Ellis bertaruh bahwa akan ada bekas luka pecahan kaca pada tangan si pembunuh. Dan pembunuh itu tak lain dan tak bukan adalah si besar atau orang yang selalu melindungi Luis Odeja. Enséñanos las manos. Karena analisanya tepat 100%, hal tersebut membuat semua orang percaya bahwa Ellis bukanlah seorang ODGJ, akan tetapi dia benar-benar seorang detektif profesional. Hal itu tentu saja membuat semua orang memihak Ellis dan menentang direktur mereka, yang sampai detik ini masih menganggap bahwa Ellis adalah seorang ODGJ sama seperti pasien lainnya. Hingga akhirnya para dewan pun memutuskan untuk melakukan sidang untuk mengetahui kebenaran semua ini. Tome asiento, hágame el favor. Tiba saatnya persidangan Ellis untuk membuktikan bahwa dirinya tidak gila seperti apa yang disangkakan oleh Samuel. Semua dewan bersiap dengan pembelaan yang akan Ellis berikan. Di tempat itu hanya terjadi sebuah percakapan antara Ellis dan para dewan karena semuanya tidak bisa menghadirkan saksi kunci, yaitu suami dan dokter yang mengirim Ellis. Namun yang menjadi masalah, keputusan final tetap ada di tangan Samuel selaku direktur utama. Akan tetapi, Samuel juga harus memberikan keputusan yang objektif sesuai fakta yang sudah terjadi. Setelah itu kembali terjadi adu argumentasi antara Ellis dan Samuel, di mana di sana Ellis berpendapat bahwa apa yang diduga oleh Samuel tentang dirinya adalah salah besar. Sementara itu, Samuel masih tidak merubah keyakinannya bahwa Ellis adalah seorang yang mempunyai masalah kejiwaan. Hingga akhirnya Samuel pun melepaskan semua haknya untuk memutuskan kepada anggota dewan. Itu artinya keputusan final sekarang berada di tangan para dewan, dan pastinya mereka akan berpendapat bahwa Ellis adalah orang waras yang normal sepenuhnya. Queda en vuestras manos el prestigio de este centro. Renuncio a mi voto. Tienes el sí a tus condiciones. Debe darse la declaración de sanidad. Procedamos a la votación. Sí. 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 Namun setelah itu, film lagi-lagi memberikan kejutan dengan plot twist yang tidak terduga di akhir film. Karena di sana, Samuel menghadirkan saksi kunci dari kasus Ellis selama ini. Dia menghadirkan dokter yang merekomendasikan Ellis untuk masuk ke tempat tersebut. Dan orang itu adalah orang yang dianggap Ellis sebagai klien yang diminta untuk menyelidiki kasus ini. Karena faktanya, klien yang Ellis maksud ternyata adalah seorang dokter. Dan yang lebih edan lagi, dokter tersebut adalah teman dari Samuel. Itulah sebabnya Samuel tidak percaya kepada Ellis. Namun sayang, kehadiran si dokter di tempat itu belum bisa menjawab apakah Ellis benar gila atau tidak. Karena semua itu harus ditutup dengan film yang berakhir sampai di sini. ¿En qué lío te has metido esta vez?